Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu masakan yang sangat sudah terkenal lah, sudah banyak orang yang mengetahui masakan khas dari Bandung, yaitu masakan seblak ya. Langsung aja kita persiapan bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat seblak spesial ya. Yang pertama, bumbu untuk dihaluskan. Di sini saya menggunakan yaitu ada cabai merah besar 3 biji, kemudian cabai rawit di sini saya gunakan 7. Cabai rawitnya sesuai selera ya. Kalau ingin pedas boleh ditambahkan. Kemudian pakai kemiri ya, 3 biji kemiri, kemudian bawang putihnya ada 2. Kemudian kencornya 1 ruas, kurang lebih 1 cm. Bawang merahnya ada 4, dan yang spesial di sini saya tambah udang ya. Udang 3 ekor udang saja. Nanti kita sangrai dahulu baru kita haluskan. Jadi supaya lebih nikmat itu sebaiknya bahan-bahan seperti ini yang dihaluskan ini disangrai dahulu kemudian baru dihaluskan. Kemudian ini menggunakan telur juga nanti ya, telur. Kemudian ini ada sosis, bakso sapi, dan ada pula yaitu ceker. Jadi ini sangat spesial sekali, lauknya lengkap, bumbunya lengkap ya. Menggunakan juga sayur ya. Untuk sayurannya saya gunakan caisin atau sawi hijau. Kemudian yang spesial atau yang khasnya dari seblak menggunakan kerupuk ya. Kerupuk ini kita rendam ataupun kita rebus ya. Kemudian bumbu yang lainnya, kemudian saya menggunakan juga di sini merica bubuk ya, atau lada bubuk. Kemudian ada garam ya, kemudian ada gula pasir, dan ada di sini kaldu bubuk ya. Ini kaldu bubuknya. Dan tentunya menggunakan minyak goreng secukupnya nanti untuk mengsangrai atau menggongso bumbu-bumbunya. Tentunya menggunakan air secukupnya ya. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat seblak spesial. Langsung aja kita memasaknya. Untuk membuat seblak ya, yang pertama kita sangrai atau kita gongso ya, bumbu-bumbu yang belum dihaluskan. Jadi kuncinya adalah kita gongso dahulu bumbu-bumbu yang mau kita haluskan. Ada cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kencur ya. Sampai layu, sampai keluar aromanya, supaya nanti bumbunya lebih maksimal, lebih sedap, dan tentunya lebih nikmat. Dan juga ini ada udang ya. Ini ada udangnya ya. Kita ikutkan di dalam mengsangrai di sini supaya aroma udangnya juga keluar. Ini benar-benar seblak spesial. Kita tunggu hingga layu ya. Oke, ini ya bumbunya sudah layu. Ini nanti kita tinggal menghaluskan. Setelah kita haluskan, nanti kita gosok sebentar lagi, dan baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Kita haluskan dulu. Oke, kita haluskan ya. Saya menggunakan cowek saja untuk menghaluskan ya. Boleh menggunakan blender karena di sini nggak terlalu banyak, jadi saya gunakan cobek saja untuk menghaluskan ya. Kita haluskan dulu bahan-bahannya hingga halus, kemudian kita gongso atau kita saute ya, baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, kita haluskan sampai halus dulu. Oke ya, ini sudah halus ya. Bumbunya sudah halus. Nanti setelah ini kita saute atau kita gongso ya. Oh ya, catatan ya, untuk cabai rawitnya itu boleh langsung dihaluskan di sini
ataupun cabai rawitnya itu dipisah ya. Maksudnya kalau nggak menghendaki pedas bisa dimasukkan terakhir pada saat memasak sebelaknya. Jadi tidak dicampur di dalam penghalusan bumbu ini, gitu ya. Aja nanti kita saute. Setelah kita haluskan ya bumbu seblaknya, kemudian kita gongso ya, atau kita saute hingga benar-benar keluar aromanya. Setelah itu baru kita gunakan untuk memasak seblaknya. Ya, kita tunggu dulu sampai benar-benar keluar aromanya. Jadi tip yang inti juga ya, yang sangat penting juga, yang mempengaruhi rasa dari hasil masakan kita ya, bumbu seperti ini harus benar-benar kita olah hingga benar-benar matang merata ya, dengan api kecil atau api sedang saja. Kita sangrai atau kita gongso, kita tambahi minyak dulu hingga benar-benar matang. Ini sangat penting sekali. Emang masak itu perlu dengan kesabaran. Ya, lebih nikmat lagi jika kita masaknya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oke, kita tunggu dulu ya bumbunya hingga benar-benar sampai keluar aromanya. Oke, bumbunya sudah matang ya dengan merata. Ini juga kunci untuk masakan yang lebih nikmat. Setelah ini ya kita persiapkan untuk kuah dan yang lainnya. Oke, kita masukkan minyaknya dulu ya. Minyaknya secukupnya saja. Ya, kita ratakan dulu biar panas dahulu. Oke, sudah seperti ini ya. Minyaknya ini saya masukkan telurnya dahulu ya. Kenapa saya masukkan telurnya dahulu? Supaya tidak bau amis atau mengurangi bau amis ya. Kita masukkan telur dulu. Sebenarnya juga boleh dimasukkan pada saat sudah ada kuahnya, tapi di sini saya masukkan dulu telurnya supaya bau amis telur di sini sangat berkurang atau bahkan tidak ada amisnya dulu. Nah, kita ginikan aja. Oke, sudah kering seperti ini ya. Baru kita masukkan bumbunya tadi ya, yang telah kita sangrai atau kita gongso. Kemudian kita masukkan pula ini ya, sosis dimasukkan pula. Sosis, kemudian ada pentolnya kita masukkan, dan juga yang istimewa ceker kita masukkan pula ya. Kemudian kita tambahkan air. Kita tambahkan air ini 500 ml ya. Oke, kita masukkan air 500 ml. Setelah ini kita masukkan pula yaitu sayurnya. Sawi hijau atau caisinya. Kita masukkan pula ya, ini kerupuk ya, kerupuk yang telah direndam atau direbus. Kita masukkan, ini yang spesial adalah kerupuknya. Ya, kita tunggu hingga mendidih. Kita aduk pelan-pelan. Kita tunggu hingga mendidih, kita masukkan dahulu bumbu-bumbunya.
Di sini ada gula merah. Oh, gula merah, maaf, gula pasir ya ini. Gula pasir kita gunakan setengah sendok teh. Kemudian kaldu bubuknya sesuai selera ya, kaldu bubuknya. Boleh rasa ayam ataupun rasa daging. Kita gunakan kaldu bubuknya 1 sendok teh. Kemudian garamnya kita gunakan setengah sendok teh. Kemudian mericanya 1/4 saja, 1/4. Oke, sudah, kita aduk pelan-pelan. Kita tunggu hingga mendidih ya. Semua bumbu dan bahan semuanya tercampur dengan rata. Ya. Oke. Setelah mendidih dan rasanya cukup, ini bisa disajikan ya. Catatan saya, kalau mungkin garam, gula, dan kaldu bubuknya, jika suka yang asin ya bisa ditambahkan garam atau kaldu bubuknya ya, sesuai selera saja. Setelah semuanya dikira sudah pas sesuai ataupun kurang pedas, boleh ditambahkan dengan cabai rawitnya. Setelah semuanya ini umum ya, sudah merata bumbunya, seblak siap untuk disajikan.